Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pemeriksaan perawatan harian. Nah, untuk seluruh pendengar dan subscribe yang video ini, bahwa kita ulangi sedikit bahwa ada 10 elemen dasar yang harus diperiksa sebelum kita masuk ruang kemudi atau ruang kabin. Nah, kemarin kita sudah bahas pambal yang ketujuh, maka yang kedelapan adalah saringan bahan bakar. Nah, saringan bahan bakar ini kita harus periksa sebelum naik kabin, karena bahan bakar ini harus kita cek apakah saringan bahan bakar ini masih bagus apa tidak. Walaupun saringan bahan bakar ini biasanya dicek minimal sekali sebulan atau 200 jam. Namun tiap pagi harus kita lihat, diberikan keyakinan kepada kita bahwa ini harus diperiksa, misalnya lagi 1 minggu atau bagaimana. Nah, inilah gunanya saringan bahan bakar ini kita periksa. Kita tahu bahwa saringan bahan bakar ini mana bahan bakarnya fuel ini langsung ke pompa injektor. Jadi setiap pagi kadang-kadang bercampur udara bahan bakar. Jadi istilahnya harus di bleeding, mengeluarkan udara atau oksigen yang ada di bahan bakar. Nah, jadi tanpa bleeding biasanya sebelum fuel masuk di injektor, maka di situ dilonggarkan sehingga udara keluar. Ketika di starting, engine biasanya bunyi, tapi mungkin 2 detik, 3 detik atau setengah detik engine mati lagi. Nah, itu indikator bahwa bahan bakar ini bercampur udara. Jadi kita harus periksa ini saringan udara supaya memastikan bahwa bahan bakar sampai di pompa injektor. Nah, itulah fungsinya saringan udara ini. Selanjutnya yang ke-9 adalah fuel water separator. Nah, di bawah saringan ini terdapat gelas kaca. Nah, di situ bisa kita lihat ada nggak air di situ. Karena prinsipnya fuel water separator ini memisahkan air dengan bahan bakar, fuel dan water. Kita tahu bahwa berat jenis daripada water, air ini lebih besar daripada berat jenis daripada fuel. Jadi akibatnya air ini tenggelam di bahan bakar. Jadi bahan bakar di atas, air di bawah. Nah, untuk biasanya 1-2 minggu ini ada dot di bawah gelas ukur ini, maka dilonggarkan setengah derak, maka airnya keluar. Setelah semua air keluar dan kita periksa bahwa air yang keluar adalah sudah fuel, maka kita keraskan kembali daripada dot yang di bawah ini.
Nah, itulah fuel water separator. Jika air terlalu banyak, maka bisa saja terserap kembali dan masuk ke pompa injektor. Ini sangat mengganggu engine, ya, bunyinya, runningnya, lain-lain suaranya. Jadi untuk bahan bakar dikontrol sebagus mungkin sebelum masuk di engine. Nah, itu nomor 9. Kemudian nomor 10 itu adalah baterai atau aki. Nah, ini harus diperiksa sebelum kita naik kabin, terutama yang ya mesin-mesin yang sudah berumur 5 tahun ke atas. Biasanya kepala aki mulai tidak standar. Jadi kita periksa apakah di kepala akinya ini longgar. Jadi kalau longgar kita kencangkan. kita tahu bahwa kemarin ini dipakai lebih daripada 16 jam dan goyang terus menerus, bisa berakibat di kepala aki, sehingga akinya ini arus listriknya terjadi loncaran listrik, ya, loncaran listrik, makanya akinya tidak stabil. Nah, yang kedua, sebelum lihat yakin, kita harus meyakini bahwa aki yang kita pakai sekarang ini untuk starter itu di atas daripada 12 volt. Nah, ini kita ukur ini dia 12,2, 12,7, 2,7. Jadi ini akinya bagus untuk di start. Apabila kita mengukurnya kira-kira di bawah daripada 12, maka sebaiknya aki dipakai, jangan dipakai. Kita cas dulu, ataukah kita jumper dan kita ukur dua-duanya apakah lewat daripada 12 volt. Kalau lewat, maka bagus kita pakai. Satu juga dalam masalah aki nanti ini, kalau kita start hanya bunyi tak tak, itu berarti aki tidak mampu. Nah, sebaiknya kalau bunyi seperti running, mati, maka bukan masalah akinya. Di masalah yang tadi kita bicarakan, apakah bahan bakar, apakah pemanas engine di engine plug belum cukup. Nah, ini harus kita pelan-pelan meriksa. Apakah saringan udaranya juga buntu? Kita periksa. Nah, okelah, ini 10 yang pokok kita harus periksa sebelum masuk engine. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.